Halo semuanya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kekuasaan Menjalankan Kepemimpinan. Tapi sebelum masuk ke materi, mending kita perkenalan dulu nggak sih? Nah, perkenalkan nama saya Dwi Saira Saharani, biasa dipanggil Saira, Prodi Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan beberapa gambaran topik bahasan materi yang akan saya bahas di beberapa slide ke depan. Nah, untuk topik yang pertama yaitu ada definisi. Definisi saya bagi menjadi dua, yaitu ada definisi kepemimpinan dan definisi posisional. Yang kedua yaitu ada fungsi, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada taksonomi, yang kelima ada sumber jenis, dan yang terakhir yaitu keenam ada basis kekuasaan personal. Mari kita masuk materi yang pertama, yaitu ada definisi. Definisi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti tuntun, bina atau bimbing, dan dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Nah, menurut para ahli yaitu Stephen P. Robbins, kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan. Untuk definisi yang kedua yaitu ada kekuasaan posisional, yaitu kekuasaan yang ada di posisi seseorang dalam suatu organisasi. Bagi seseorang yang sudah memiliki kekuasaan dalam suatu organisasi, tetapi tidak mampu menangani tanggung jawabnya dengan baik, kemungkinan besar organisasi yang dipimpinnya akan sulit berkembang. Oleh karena itu, seseorang yang memegang jabatan dalam suatu organisasi harus memiliki gambaran agar organisasi yang dipimpinnya tidak mengalami kegagalan. Salah satunya yaitu dengan memperluas wawasan dengan membaca buku. Siapa nih yang suka membaca buku? Materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi. Fungsi kekuasaan yang dimaksudkan yaitu bagaimana kapasitas suatu pihak untuk mempengaruhi pihak yang lain. Nah, Wirawan menegaskan bahwa fungsi utama pemimpin adalah menentukan visi, misi, strategi, tujuan sistem sosial, dan membuat keputusan. Nah, untuk menentukan visi, misi, strategi, tujuan melalui proses membuat keputusan. Materi yang selanjutnya yaitu ada karakteristik kekuasaan. Dengan adanya karakteristik kekuasaan, seorang pemimpin akan lebih mudah menjalani kewajiban atau tugas yang dipimpinnya. Nah, karakteristiknya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kekuasaan sulit didapatkan. Maksudnya yaitu kekuasaan bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan karena dengan adanya kekuasaan, tanggung jawab akan jauh lebih besar. Yang kedua yaitu ada kekuasaan sulit digunakan. Ketika seorang pemimpin mendapatkan kekuasaan, sudah menjadi kewajiban untuk menjalankannya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada kekuasaan mudah sekali dilepas. Menjadi seorang yang berkuasa juga memiliki tenggat waktu, karena semakin berjalannya tahun, semakin banyak peran pengganti yang lebih mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, selain itu ada karakteristik kepemimpinan, di antaranya yaitu jujur, berorientasi ke depan, kompeten, membangkitkan semangat, cerdas, berwawasan adil, berwawasan luas, mendukung, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Materi yang selanjutnya yaitu ada taksonomi kekuasaan. Menurut Barnett dan Doval, salah satu taksonomi kekuasaan sendiri yaitu ada kekuatan produktif. Nah, adanya kekuatan perbedaan antara dimensi analitis dapat menghasilkan taksonomi kekuasaan. Di antaranya yaitu ada compulsory, yaitu wajib atau diwajibkan. Yang kedua yaitu ada institusional, yaitu mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan. Yang ketiga yaitu ada struktural, yaitu berkenan dengan struktur, dan yang terakhir yaitu ada produktif, yaitu menjadi produktif. Materi selanjutnya yaitu ada sumber jenis kekuasaan yang dikutip dari Handbook of Leadership oleh Ralph Melvin Stockdale. Yang pertama yaitu ada legitimate power, yang berarti kekuasaan yang diperoleh melalui pengangkatan. Yang kedua yaitu ada coercive power, yang berarti kekuasaan yang bersifat perebutan atau perampasan bersenjata. Nah, hal tersebut dianggap sebagai istilah kudeta.
Yang ketiga ada expert power, yang berarti pihak yang mengambil keputusan telah memiliki kekuasaan. Nah, biasanya hal tersebut berlaku di negara demokrasi karena sistem personaliannya yang digunakan untuk memilih karyawan memakai merit system. Yang keempat yaitu ada reward power, yang berarti kekuasaan yang diperoleh melalui pemberian. Yang kelima ada referent power, yang berarti kekuasaan yang diperoleh melalui daya tarik seseorang. Namun daya tarik seseorang bukanlah faktor utama, melainkan daya tarik yang mampu dipelajari dan faktor bakat sejak lahir. Yang terakhir yaitu ada connection power, yang berarti kekuasaan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang penting atau berpengaruh dan menguntungkan bagi perusahaan baik di dalam atau di luar perusahaan. Nah, akhirnya ini adalah materi terakhir yaitu tentang basis kekuasaan personal. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan pakar, yaitu pengaruh yang dimiliki sebagai akibat dari pakar keahlian dan pengetahuan. Yang kedua yaitu ada kekuasaan rujukan, yang berarti kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian seorang. Yang ketiga yang ketiga ada kepemimpinan karismatik, yaitu bagaimana cara seorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati, emosi yang kuat pada seseorang di sekitarnya. Sekian presentasi tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan ada kalimat atau kata yang saya salah. Terima kasih.